Halo anak-anak ibu guru yang hebat, selamat pagi, salam jumpa kembali pada hari ini lewat video pembelajaran kita. Apa kabarnya nak? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, sudah mandi, tentu sudah sarapan pagi. Ibu selalu ingatkan anak-anak ibu harus menjaga kesehatan. Mari kita awali pembelajaran kita dengan doa yang dibawakan teman kita Adel. Doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau belajar. Berkati orang tua, ibu guru, dan suster. Berkati pembelajaran kami supaya kami menjadi anak yang pintar. Berkati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih buat anak ibu guru Adel atas doamu pada pagi ini. Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Adel, kamu anak yang pintar, cerdas, dan juga anak yang hebat. Anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini masih pada tema 6, lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Tapi kita masuk ke subtema 3, yaitu lingkungan sekolahku. Mari anak-anak ibu guru ikuti pembahasan materi ini dengan semangat. Sekolah Lani memiliki halaman luas. Banyak pohon di halaman sekolah. Semua warga sekolah menjaga kebersihannya. Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Nah, anak-anak, lingkungan sekolah Lani sangat bersih, anak, sehat, dan asri. Sehingga mereka nyaman untuk belajar. Juga nyaman dan senang ketika bermain di halaman karena halaman sekolahnya juga bersih. Nah, anak-anak, bagaimana keadaan sekolahmu? Sekolah adalah tempat belajar bersama. Kita pasti senang belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Kita harus ikut memelihara lingkungan sekolah. Mari anak-anak kita baca bersama ya. Sekolahku bersih dan sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, Lani dan teman-temannya selalu bekerja sama menjaga kebersihan sekolahnya, membuang sampah pada tempatnya, dan juga menyapu dan membersihkan ruangan kelas, menyiram tanaman setiap hari. Selanjutnya, anak-anak ibu guru yang hebat, apa judul bacaan tersebut? Sekolahku bersih dan sehat. Bagaimana keadaan sekolah pada cerita tersebut? Sekolahnya bersih, nyaman, hijau, dan asri. Pertanyaan selanjutnya, mengapa udara di sekolah segar? Karena banyak pohon yang ditanam. Nah, anak-anak, kita harus menjaga kebersihan sekolah ya. Siapa saja yang menjaga kebersihan sekolah? Semua warga sekolah. Apa saja yang dilakukan agar sekolah selalu bersih?
merawatnya dan menjaga kebersihannya seperti tidak membuang sampah sembarangan, menyiram tanaman setiap hari, ya nak ya. Nah, begitu caranya. Pada cerita tersebut terdapat kalimat ungkapan perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang diucapkan untuk memerintahkan orang lain melakukan sesuatu. Itulah kalimat perintah. Kalimat yang diucapkan untuk memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Contoh kalimat perintah adalah buanglah sampah di tempatnya. Nah ini ya nak, ini contoh kalimat perintah. Buanglah sampah di tempatnya. Kita diminta untuk melakukan sesuatu, membuang sampah di tempatnya ya nak. Itulah contoh kalimat perintah. Selanjutnya anak-anak Bu Guru, beri tanda centang pada kalimat yang merupakan perintah. 1. Bu Guru sedang mengajar di kelas. 2. Buanglah sampah di tempat sampah. Nah ini contoh kalimat perintah ya nak. Kita beri tanda centang. Nomor 2 ya. Nomor 1 tadi tidak termasuk kalimat perintah. Nah berikut, anak-anak bermain di halaman sekolah. Nah ini bukan ya nak. Nomor 4, letakkan sepatu di rak sepatu. Nah ini kalimat perintah. Kita diminta untuk melakukan sesuatu. Nah kita tandai dengan tanda centang ya nak. Kalimat perintah nomor 4. Nomor 5, jagalah kebersihan sekolahmu. Nah ini juga termasuk kalimat perintah. Jadi ada 3 kalimat perintah ya nak contohnya. Nah anak-anak, mari kita amati gambar. Ini adalah kegiatan di dalam kelas, merapikan ruangan kelas ya nak. Lani dan teman-temannya. Kita adalah warga sekolah. Kita harus ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Sekolah bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar. Agar sekolah rapi, kita harus meletakkan peralatan-peralatan sekolah pada tempat yang sesuai. Pajangan-pajangan kelas juga harus diletakkan dengan rapi. Nah, selanjutnya, kalau kita meletakkan rapi pasti indah kelihatannya ya. Pajangan membuat kelas jadi lebih indah dan rapi. Salah satu pajangan di kelas adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila membuat kelas jadi indah. Garuda Pancasila juga dapat membantu kita mengingat pelajaran. Masih ingatkah kamu bunyi sila-sila Pancasila? Pada tema sebelumnya kamu sudah mempelajari bunyi sila ke-1, ke-2, dan selanjutnya serta lambangnya. Sila ke-1 dan ke-2 kita juga harus mengingat lambangnya ya nak. Nah, coba perhatikan lambang berikut ini, lambang Garuda Pancasila. Nah, kali ini kita akan mengingat kembali bunyi sila ketiga dan lambangnya. Anak-anak, manakah dari bunyi sila-sila Pancasila berikut yang merupakan bunyi sila ketiga? Coba kita lihat ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan, ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mana sila ketiga? Ya, persatuan Indonesia. Ingat ya, lambangnya apa? Pohon beringin ya nak ya. Nah, susunlah potongan-potongan gambar di bawah ini. Jika kamu benar menyusunnya, maka potongan-potongan gambar tersebut akan membentuk lambang sila ketiga. Nah ini anak, ada potongan-potongan gambar nih. Nah kita susun menjadi potongan gambar, menjadi sebuah gambar yang tepat dan akan menceritakan, menjelaskan
apa itu lambang yang disusun tadi. Nah ini ya susunannya, lihat. Maka dari potongan-potongan itu akan terbentuklah pohon beringin, lambang dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Selanjutnya, anak-anak ibu guru yang hebat, pajangan-pajangan memperindah kelas. Kita bisa memajang hasil-hasil karya kita di kelas. Di bawah ini beberapa contoh karya yang bisa jadi pajangan kelas. Karya-karya tersebut adalah karya 3 dimensi dari tanah liat. Tanah liat dicetak mengikuti bentuk wadah tertentu. Wadah itu tempat ya. Nah ini ada gambar daun. Bentuk urutan cara membuatnya. Bagaimana anak? 1. Siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Nah ini ya, tanah liat dan cetakan yang dibuat ya, yang kita inginkan sesuai dengan tujuan apa yang mau kita bentuk ya. Yang kedua, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh ya. Masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Nah lihat ini ya. Yang ketiga, lepaskan tanah liat dari cetakannya. Nah ini terbentuklah sebuah daun ya. Keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Dijemur ketika ada cahaya matahari, apalagi sekarang seperti sudah mengarah kemarau, pasti cepat keringnya hingga menunjukkan hasil yang bagus. Untuk sementara hasil cetakanmu selesai, biarkan sampai hasil cetakan tersebut kering. Setelah kering, hasil cetakan tersebut bisa dipajang di kelas. Nah ya nak ya, setelah kering baru bisa dipajang. Kelas pun menjadi semakin indah. Kelas yang bersih dan indah mengingatkan kita, meningkatkan semangat belajar. Mari kita jaga kebersihan dan kerapian kelas dan sekolah kita. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga anak-anak ibu guru sungguh-sungguh mengerti dan memahami apa yang sudah ibu terangkan tadi. Tetap semangat, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat, Tuhan memberkati.